Bab 30, dengarkan aku, jangan memprovokasi mereka. Asosiasi Azur Dragon dihancurkan? Siapa yang melakukan itu? Ye Tianxin sedikit mengerutkan alisnya. Kami tidak tahu. Tapi, menilai dari jejak pertarungan yang tertinggal di tempat kejadian, penyerang seharusnya adalah seorang kultivator yang telah membuka 8 meridian alam laut Brahma. Zhao Yu berkata dari samping, mungkinkah Yuan Er kecil? Adik kecil adalah seorang ahli pengadilan ilahi. Dengan karakternya, sangat mungkin baginya untuk membunuh semua orang. Tetapi dia tidak akan menyembunyikan basis kultivasinya, analisis Ye Tianxin. Bagaimana jika laki tua itu meninggalkan Gunung Golden Chourt bersamanya? Zhao Yu bertanya lagi. Ye Tianxin menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Tapi, untuk amannya, aku akan mengirim seseorang ke keluarga Qi untuk menyelidiki. Seseorang? Ya Tuan. Bawa potret-potret ini dan sembunyi di keluarga Qi. Begitu kamu melihatnya, segera laporkan kembali. Saya mengerti. Ye Tianxin melambaikan tangan. Dan 2 potret yang tergantung di layar terbang ke arah pria itu, satu adalah Ji Tiandao, dengan kepala rambut putih dan wajah tua, dan yang lainnya adalah Yuan Er kecil yang tampak imut berbaju biru. Pakaian. Setelah memberikan perintah, dia berkata lagi, adapun tanda dari tentara kekaisaran. Benda ini dapat digunakan untuk memobilisasi tentara kekaisaran dan selalu berada di tangan Kaisarian Agung. Ia memiliki ukiran naga yang unik untuk ditunjukkan kepada dunia. Bagaimana tampilannya di Anyang? Zhao Yu berkata dengan rasa ingin tahu. Tidak masalah. Meskipun tentara kekaisaran akan mematuhi token tersebut, tidak mudah untuk dimobilisasi. Hanya ada 2 kemungkinan, seseorang telah memalsukannya. Atau kaisar ada di sini tetapi berpakaian seperti orang biasa. Namun, hebat yang telah dilanda perang dalam beberapa tahun terakhir, jadi kaisar tidak akan melakukan sesuatu yang berisiko. Itu masuk akal. Senyum menyapu bibir Ye Tianxin saat dia berkata, jangan khawatir, kakak senior. Semuanya di bawah kendali saya. Sementara itu, Lu You dan Little Yuan Er tiba di luar keluarga Murong. Yuan Er kecil, kamu terlalu terkenal, dan aku khawatir kamu telah menarik perhatian orang lain. Mulai sekarang, kamu akan melakukan apa yang aku katakan. Saya mengerti, Guru. Apa yang akan Anda lakukan jika dalang penculikan itu adalah kakak dan adik senior Anda? Lu You memiliki perasaan bahwa meskipun itu tidak dilakukan oleh mereka, pasti ada hubungannya dengan mereka. Tidak mungkin mereka. Mereka memperlakukanku dengan sangat baik, dan mereka tidak tega menculik ayah dan ibuku, kata Yuan Er kecil sambil memelintir rambutnya dengan jari. Lu You menggelengkan kepalanya dan berpikir, dia masih terlalu sederhana. Ayo masuk. Dia menaiki tangga. Aku akan mengetuk pintu untukmu, Tuan. Tendang saja sampai terbuka. Little Yuan Er. Bam. Pintu dibuka. Mendengar suara itu, para penjaga keluar seperti lebah, dan ketika mereka melihat bahwa penyusup itu hanyalah seorang lelaki tua dan seorang gadis kecil, salah satu dari mereka menggeram. Berani-beraninya kamu menendang pintu keluarga Murong? Turunkan mereka. Lu You melirik para penjaga dan melambaikan tangan. Yuan Er kecil tidak mengerti gerakan itu, jadi dia bertanya, mundur. Kalahkan mereka. Saya suka ini. Setelah dia dipukuli oleh tuannya, Yuan Er kecil merasa sedih dan tertekan, tetapi dia tidak punya cara untuk melampiaskannya. Merasa sangat gembira sekarang, gadis kecil itu segera melompat ke kerumunan seperti serigala yang melompat ke kawanan domba, menendang dan meninju setiap orang, bergerak ke sana kemari secepat kilat. Sebelum para penjaga bisa mengejar gerakannya, mereka semua terlempar, dan tidak ada yang bisa keluar dengan serangan balik. Hanya dalam waktu singkat, pertarungan telah berakhir. Yuan Er kecil bertepuk tangan dengan puas dan berkata, kakek, mereka terlalu lemah. Lu You tidak bisa berkata-kata. Apa yang harus dipamerkan ketika ahli pengadilan ilahi menindas sekelompok penjaga di tahap awal ranah badi tempering? Para penjaga berada dalam kondisi yang menyedihkan. Mereka semua berbaring di tanah dengan hidung berdarah dan wajah bengkak, mengerang kesakitan dan berjuang untuk berdiri. Suara bising tersebut langsung menarik perhatian orang lain di kediaman tersebut. Tak lama kemudian, kepala keluarga, Murong Hai, melangkah bersama beberapa pembudidaya. Ketika dia melihat apa yang terjadi, dia memelototi Lu You dan bertanya, siapa kamu? Lu You berkata dengan suara lemah, apakah Wang Fugui ada di kediamanmu?
Dia memalsukan tanda tentara kekaisaran, jadi saya telah menangkapnya dan mengirimnya ke pihak berwenang. Lu Yao sedikit mengernyit. Tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti itu ketika dia berada di Gunung Golden Sword. Yuan Er, buat dia berbicara dengan benar. Saya mengerti. Yuan Er kecil terkekeh saat dia melatih tinjunya dan berkata, "Hei, lebih baik kamu berbicara dengan benar. Dan siapa gadis kurang ajar ini? Bukankah orang tuamu mengajarimu sopan santun?" Sebelum Muronghai bisa menyelesaikannya, bagaimanapun, Yuan Er kecil telah menghilang dari tempatnya berdiri, meninggalkan banyak bayangan di kehampaan saat dia mendekatinya dan orang-orang di sekitarnya. Dalam sekejap mata, dia telah menjatuhkan mereka semua ke tanah. Ahli Laut Brahma 8 Meridian. Muronghai merosot ke tanah dan memandang Yuan Er kecil dengan wajah yang tidak sedap dipandang sementara yang lain memegangi dada mereka, tidak bisa bergerak. "Oh, sepertinya kau lebih tangguh dari yang lain." Yuan Er kecil sangat penasaran. Dan dia akan memukulnya lagi. "Tidak. Berhenti. Tolong hentikan." Muronghai terus melambaikan tangannya sambil memohon. "Seseorang, lepaskan orang itu." Wang Fugui baik-baik saja, dia baik-baik saja. Tak lama kemudian, Wang Fugui dibawa kemari, dengan memar di seluruh wajahnya dan kedua tangan terikat di belakang punggungnya. Seperti kata pepatah, ketika seseorang memukuli anjing, ia harus menjawab tuannya. Lubang hidung Yuan kecil langsung melebar saat melihat pemandangan itu. "Kakek, lakukan sesukamu." Yuan Er kecil meretakkan buku-buku jarinya dan menunjukkan giginya. Siapa yang mengalahkan Fugui? Keheningan menyelimuti kerumunan karena tidak ada yang berani menjawabnya. Siapa yang berani mengakuinya saat ini, terutama setelah dia menunjukkan kekuatannya yang luar biasa? Para pembudidaya keluarga Murong tidak berbeda dari orang biasa sebelumnya. "Kamu berhasil." Yuan Er kecil menunjuk ke arah Muronghai. "Tidak, bukan aku." Muronghai melambai berulang kali. Bagaimana mungkin Wang Fugui, seorang pelayan biasa, layak disiksa olehnya secara pribadi, yang merupakan kepala keluarga besar? "Ya, itu kamu." Yuan Er kecil datang ke depan Muronghai dengan sekejap dan mengangkat tinjunya sebelum melemparkannya ke wajahnya. Bam! 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 Lu Yao membuang muka. Setelah beberapa jeritan, wajah Muronghai menjadi bengkak dan hidungnya berdarah. "Kenapa kamu melakukan ini padaku?" "Aku tidak punya keluhan atau permusuhan dengan kamu," katanya dengan suara terisak. Lu Yao bertanya, "Apakah kamu tahu tentang penculikan keluarga Qi?" Kerumunan itu terdiam. "Jangan terburu-buru menjawab," tambah Lu Yao. Kemudian, dia menoleh ke Yuan Er kecil dan berkata, "Jika aku merasa dia berbohong kepadaku, Yuan Er kecil, aku ingin kamu mematahkan kakinya untukku." "Baiklah, kakek." Yuan Er kecil menjadi sangat bersemangat ketika dia mendengar bahwa dia bisa mengalahkan seseorang. Muronghai menjadi tertekan. "Apa yang harus saya jawab? Adakah yang bisa memberitahuku?" Orang-orang lainnya tidak bisa membantu tetapi mundur selangkah. "Ya, saya tahu tentang itu," dia mengangguk dan berkata. "Siapa yang melakukannya?" "Saya hanya tahu bahwa mereka didukung oleh para pembudidaya yang tangguh. Meskipun keluarga saya dan keluarga Qi adalah musuh bebuyutan, kami tidak memiliki kemampuan untuk menculik ratusan orang dari kediaman mereka hanya dalam satu malam," kata Muronghai. "Pembudidaya yang tangguh?" Muronghai melirik Wang Fugui. Dia menduga lelaki tua ini seharusnya memiliki hubungan yang sangat baik dengan keluarga Qi, jadi dia berkata, "Pak Tua, dengarkan aku, jangan memprovokasi orang-orang ini. Apakah Anda tahu mereka?" Sambil menggelengkan kepalanya, Muronghai berkata, "Tidak juga. Saya hanya tahu bahwa kelompok kultivator ini terkait dengan Gunung Pengadilan Emas." "Apakah Anda tahu tentang Gunung Pengadilan Emas?" "Tidak." "Ceritakan tentang itu." Dia belum pernah mendengar tentang Gunung Pengadilan Emas. Dan menilai dari aura dan tingkah lakunya, dia seharusnya menjadi seorang pertapa. Seorang kultivator yang menutup dirinya dari dunia, pikir Muronghai. Ada seorang patriark jahat yang tinggal di Gunung Pengadilan Emas. Dia memiliki 9 murid, dan masing-masing dari mereka adalah penjahat terkenal. Sangat mungkin bahwa kelompok pembudidaya terkait dengan beberapa penjahat di Gunung Pengadilan Emas. Mereka membunuh orang tanpa mengedipkan mata dan melakukan segala macam perbuatan jahat. "Pak Tua, saya tahu bahwa Anda orang yang baik, tetapi Anda tidak boleh memprovokasi mereka.